Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, para Romo, para Buddha, dan para suster yang dicintai Tuhan. Dalam episode 15 Api Karunia Tuhan ini, kita masih akan mendalami rumusan dan makna doa Bapa Kami. Kita semakin paham bahwa doa Bapa Kami memang ditujukan untuk para murid, untuk kita, untuk orang-orang yang memang ingin menjadi murid Yesus, yang ingin menyerupai dan menghadirkan Kristus. Rumusan doa resmi gereja, doa publik, doa Bapa Kami ini penuh syarat dan makna jasmani maupun rohani. Pada episode ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk melihat bagian kedua dari rumusan doa Bapa Kami. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami. Apa maknanya itu bagi hidup pribadi kita, bagi kekudusan kita, dan juga bagi gereja dan seluruh masyarakat. Kata kami, kata kita, apa maknanya? Sangat menarik ulasan Bapak Kardinal dan semoga membantu kita untuk semakin menghayati setiap kali kita berdoa Bapa Kami. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir, bahannya adalah doa Bapa Kami menurut Matius. Nanti mungkin kalau kita masuk ke Injil Lukas, percakapan kita mengenai doa ini akan diulang lagi, tentu tidak detail, tetapi yang menjadi ciri khas dari doa Bapa Kami menurut Lukas. Beberapa hal sudah kita bicarakan. Yang pertama, doa Bapa Kami ini baik di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas adalah doa yang ditujukan, dibelajarkan untuk para murid. Jadi spesifik murid, tidak sembarangan. Oleh karena itu, sebetulnya, atau mungkin lebih lugas seharusnya, doa Bapa Kami ini didoakan khususnya oleh saudara-saudara, oleh orang-orang, oleh kita semua yang sungguh mempunyai komitmen, mempunyai niat untuk menjadi murid Yesus. Jadi bukan sekedar doa hafalan, tetapi doa komitmen dari seorang murid. Oleh karena itu seringkali dikatakan juga bahwa meskipun anak-anak juga mendoakan doa ini dalam pendidikan iman, tetapi doa ini tidak diajarkan untuk anak-anak. Meskipun anak-anak adalah juga murid Yesus. Tetapi bukan murid dalam arti pada waktu Yesus mengajar murid-murid itu. Itu yang pertama. Jadi tanggung jawabnya besar mengucapkan doa ini. Yang kedua, urut-urutan. Urut-urutannya jelas, bagian yang pertama itu berkaitan dengan Tuhan, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, dan selanjutnya. Baru kemudian bagian yang kedua, ini berkaitan dengan doa-doa permohonan yang menjadi kerinduan hati kita, keinginan hati kita. Susunan seperti ini bukan kebetulan. Pesannya adalah Allah mesti diberi tempat yang paling utama. Dan kalau memang benar di dalam hidup kita atau siapapun dalam hidup para murid, Tuhan itu diberi tempat yang utama, yang lain-lain itu akan menjadi benar, akan menjadi seperti seharusnya. Lalu kita mulai dengan membicarakan beberapa hal yang dianggap penting, yaitu pertama sebutan Bapa.
Kalau dilihat, kalau dibaca, dimengerti dengan latar belakang keagamaan pada waktu itu, ketika orang-orang menyembah ilah-ilah atau dewa-dewi yang mereka percaya dan kemudian diceritakan di dalam cerita-cerita mitologi, cerita-cerita rakyat, sebutan Allah sebagai Bapa ini sangat istimewa. Artinya apa? Artinya Allah bukan Dia yang jauh saja. Bahwa Allah itu jauh, dewa-dewi itu jauh, itu biasa. Dengan sebutan Bapa mau disampaikan kepada kita semua bahwa Allah yang kita imani ini adalah Allah yang dekat. Dan sebutan Bapa itu menunjukkan relasi yang khas. Salah satu yang penting untuk diperhatikan untuk membedakannya dengan dewa-dewi, dewa-dewi yang dipercaya pada waktu itu dan diceritakan dalam mitologi, itu adalah dewa-dewi yang iri terhadap manusia. Bapa adalah Allah yang mencintai manusia dengan segala macam kompleksitasnya. Sudah kita bicarakan, tidak kita ulang. Yang juga menarik adalah kata kami, Bapa kami, bukan Bapakku. Ini mau menunjukkan bahwa Bapa adalah Dia yang mencintai tanpa membeda-bedakan. Kami, bukan saya, bukan hanya kita, tetapi lebih daripada itu, semua orang. Itu sudah kita bicarakan. Lalu sebutan di surga. Untuk membedakan dengan Bapa yang tadi sudah dicoba disampaikan, Bapa yang dekat. Tetapi Bapa kita itu di surga, tidak di sini. Artinya, surga itu adalah tempat yang tinggi, tempat yang kudus. Maka Bapa itu kudus. Dan kudus itu berarti terpisah, dipisahkan dalam arti dasar itu. Maka Allah yang Bapa yang di surga itu, itulah yang harus dimuliakan, itulah yang harus dikuduskan. Lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita diajak untuk mengingat makna dari kerajaan Allah. Untuk itu Yesus diutus memenuhkan, mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna. Jadi datanglah kerajaanmu, itu adalah baris pertama. Waktu itu kita bicara tentang paralelisme di dalam kitab suci. Lalu bagian kedua adalah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi dua kata sejajar, dua kalimat sejajar. Kerajaan Allah itu bukan wilayah, tetapi keadaan ketika kenyataan di dunia ini semuanya sesuai seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Maka pada waktu itu, dalam percakapan kita yang terakhir, kerajaan Allah itu berarti kenyataan di dunia ini, dan tentu saja kelak di surga, dan sudah terwujud dalam wujud yang sangat terbatas, adalah keadaan ketika kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bisa diisi macam-macam, yang baik dan yang benar, kebenaran, damai, cinta kasih, itu menjadi realitas. Kalau perang berhenti, damai meraja, itulah kerajaan Allah. Kalau kekerasan di dalam keluarga hilang, kerajaan Allah itu ada di dalam keluarga itu, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang kedua dari doa Bapa kami ketika kita mengajukan permohonan-permohonan kita. Itu mulai dari ayat 11,
bab 6 Injil Matius sampai dengan bab 6 ayat 11 sampai 13. Kita coba lihat lebih detail. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimatnya di dalam doa kita tidak sepanjang ini. Jadi sayang bahwa yang secukupnya itu dihilangkan. Tetapi baiklah, asal kita mengerti dengan baik, rumusan apapun pasti baik maksudnya. Kenapa kita berani berdoa, berilah kami rejeki, makanan yang secukupnya. Yang pertama, yang ada di balik ungkapan doa ini adalah keyakinan iman bahwa Allah itu sungguh memperhatikan hidup kita, khususnya kehidupan jasmani. Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Keyakinan seperti ini seringkali terungkap di dalam spiritualitas tarekat-tarekat religius. Misalnya di dalam doa, di dalam keyakinan Deus providebit, Tuhan akan menyelenggarakan. Dari mana kita mendapat keyakinan seperti ini? Ya tentu saja pertama-tama dari perwahyuan Tuhan dalam kitab suci yang kita terima. Misalnya, kita pasti ingat ketika Yesus mengajar sampai malam, orang-orang belum makan, lalu murid-murid berkata, suruhlah orang-orang ini pulang, tidak ada makanan di sini. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Sebelumnya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Penyelenggaraan Tuhan terhadap hidup kita diungkapkan dengan sangat bagus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi keyakinan itu mesti ada di dalam hidup kita sekecil apapun yang harus kita harapkan bertumbuh dan berkembang menjadi keyakinan yang kuat dan kokoh. Tuhan menyelenggarakan. Tentu muncul berbagai macam pertanyaan, wujudnya bagaimana Tuhan menyelenggarakan itu. Nanti kita coba jawab kalau ada kesempatannya. Yang dimohon apa? Yang dimohon itu makanan. Makanan yang seperti apa? Makanan kami yang secukupnya. Rasa-rasanya kata ini sangat penting. Ada dua hal, makanan kami, seperti Bapa kami, bukan makanan saya, seperti bukan Bapa saya. Ini artinya apa? Doa ini adalah doa yang sama sekali bukan individualistis. Doa sebuah komunitas yang bersama-sama mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita bicara mengenai berilah kami makanan kami, itu harapannya makanan yang diberikan oleh Tuhan, jaminan hidup yang diberikan oleh Tuhan dalam hal apapun, juga kalau itu diterima oleh seseorang, mestinya diperuntukkan bagi kami, bukan bagi saya sendiri. Rasanya ini hal yang bisa dikembangkan, khususnya ketika Keuskupan Agung Jakarta ini, pada tahun ini kita
mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Karena itu semua adalah kami. Oleh karena itu saya sering memberi catatan di dalam rumus doa misalnya, kita berdoa seringkali rumusannya tertulis, kami berdoa untuk orang-orang yang miskin. Nah, bagi saya ini rumusan yang tidak bagus. Berilah kepada orang-orang miskin. Yang miskin itu orang-orang itu. Saya tidak ada di dalamnya. Semestinya, sekurang-kurangnya rumusannya, berikanlah kepada saudari-saudara kami yang kurang beruntung. Itu artinya saya yang berdoa, merasa diri sebagai sama dengan saudari-saudara kita. Ini konsekuensi dari doa ini, berikanlah kepada kami. Sehingga rumusan berbagi itu menjadi bagian dari niat ketika kita mendoakan kalimat ini. Yang kedua, tentu saja adalah secukupnya. Ini artinya apa? Artinya bisa kemana-mana, bisa dikembangkan kemana-mana. Yang pasti, kita mempunyai contoh ketika Tuhan memberikan makanan secukupnya pada hari ini, yaitu ketika umat Allah Perjanjian Lama mengembara di padang gurun dan mereka kekurangan makan, kehabisan makan. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan mana, roti dari surga. Nanti bisa dibaca kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 21. Ketika Tuhan memberikan mana, roti dari surga itu, ada syaratnya, yaitu tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Tetapi roti yang secukupnya untuk hari itu. Sekali lagi, di balik ini adalah keyakinan bahwa Allah itu menyelenggarakan hidup manusia dari hari ke sehari. Kalau mana itu dikumpulkan lebih dari kebutuhan sehari, jadinya busuk. Karena Tuhan menyelenggarakan kehidupan umatnya dari hari ke sehari pasti. Tetapi jangan ditafsirkan sekarang ini kalau begitu tidak usah menabung. Nah, pasti bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya manusia itu tidak serakah. Menumpuk sebanyak-banyaknya apalagi untuk kepentingannya sendiri. Tetapi yang paling penting akhirnya adalah percaya pada penyelenggaraan Tuhan hari demi hari. Itu satu, dan rezekinya adalah rezeki bagi kami, bukan untuk saya. Di kerelaan atau watak berbagi, watak kebersamaan, itu salah satu niat dari siapapun yang mendoakan doa ini. Nah, ketika kita memohonkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tentu maksudnya bukan hanya berarti menunggu sampai Allah itu memberikan sesuatu. Doa ini tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk bekerja. Dengan maksud ini, tentu kita bisa masuk ke dalam gagasan atau renungan tentang apa makna kerja. Menurut iman Kristiani, menurut ajaran sosial gereja. Pertama,
bekerja itu tentu saja adalah dalam rangka mencukupi kebutuhan. Tuhan menyediakan semua yang ada di dunia ini, semua-mua. Manusia harus mengerjakan apa yang tersedia itu sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Satu. Tetapi yang namanya bekerja tidak hanya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah tingkat yang paling dasar, paling awal. Kalau hanya sampai di situ, bekerja itu menjadi beban yang tidak ringan. Hanya omong tentang berguna. Bekerja itu berguna untuk mencukupi kehidupan. Belum sampai pada makna. Makna itu nilai. Oleh karena itu, secara sederhana, selain bekerja gunanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, poin yang kedua adalah, makna yang kedua adalah untuk aktualisasi diri. Saya merasa bahagia meskipun harus bekerja keras, karena saya mengaktualisasikan diri saya. Dengan bekerja, misalnya, saya bisa melayani orang lain. Dengan bekerja sebagai guru, saya bisa mendidik, memberikan pengetahuan kepada para peserta didik, aktualisasi diri. Tidak mencari berapa jumlah gajinya, itu juga penting, tetapi maknanya, aktualisasi diri, merasa bahagia, inilah panggilan saya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya atau bahkan akhirnya memberikan makna yang paling dasar adalah kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah. Untuk keadilan dalam rangka kasih dan sebagainya. Jadi bekerja misalnya itu kan mengandaikan ada lapangan kerja. Kalau tidak ada lapangan kerja, bekerjanya bagaimana? Maka untuk pribadi-pribadi tertentu yang mempunyai kemampuan, dia mendapat tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja. Ini termasuk bagian, kalau kita kembangkan lebih luas lagi, ini adalah bagian dari doa, berikanlah kami rezeki pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi berdoa supaya Tuhan memberikan, itu sama dengan berniat dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk menciptakan lapangan kerja. Memberi upah yang adil. Ini juga termasuk di dalam bagian ini. Kalau memberikan lapangan kerja, tetapi kemudian menginjak orang-orang yang bekerja dengan upah minimal, bahkan tidak layak, karena orang lain yang bekerja itu tidak punya kemungkinan lain kecuali menerima yang tidak manusiawi itu. Tanggung jawab doa ini kalau diperluas adalah juga menciptakan, memberikan upah yang adil. Jadi ayat 11 ini kalau mau dikembangkan itu bisa menyangkut ajaran sosial gereja yang diajarkan di dalam ensiklik Laborem Exercens, melakukan pekerjaan. Di sana ada ajaran sosial gereja yang memberi makna, arti kepada bekerja itu, dan tanggung jawab sosialnya. Silahkan kalau ada kesempatan membaca dokumen itu, dan siapa tahu terdorong juga untuk melaksanakannya. Tadi sudah disampaikan, makanan kami, jadi bukan untuk makanan saya.
Seringkali kita mendengar orang berkata, Tuhan menciptakan dunia ini semuanya cukup untuk semua orang, semua penghuni dunia ini. Tetapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Moga-moga nanti dapat dikembangkan sendiri dengan segala macam konsekuensinya. Itu ayat 11. Sekarang ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang dipakai di sini adalah kata kesalahan. Di dalam bahasa asli semestinya bukan kesalahan pada umumnya, tetapi hutang. Oleh karena itu mungkin baik kalau kita sedikit membuat suatu, katakanlah, pengamatan lebih luas, pengertian kesalahan, pengertian dosa, yang di dalam kitab suci Perjanjian Baru, itu akar atau katanya berbeda-beda. Yang di dalam bahasa Indonesia juga berbeda-beda sebetulnya. Tetapi karena keterbatasan kosakata, seringkali diterjemahkan dengan kata yang sama. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan katakanlah dosa atau kesalahan. Jadi kita memperluas pengamatan kita, bukan hanya ayat 12, tetapi beberapa ayat di dalam kitab suci dan arti yang paling pokok dari kata-kata yang berbeda itu. Yang pertama, surat kepada orang Roma, bab 3, ayat 23. Surat kepada orang Roma, bab 3, ayat 23. Bunyinya begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nanti kalau membaca buku-buku renungan atau buku-buku kitab suci, kata yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dosa, itu kata aslinya adalah hamartia. Arti kata dasarnya di dalam pemakaian umum, hamartia adalah katakanlah keadaan ketika sasaran itu tidak kena, meleset. Ketika seseorang tidak mencapai atau gagal mencapai apa? Menjadi yang seharusnya. Moga-moga tidak berbelit-belit. Ketika ada mau memanah, lalu ada titik yang dicapai, di tengah-tengah panahnya meleset, tidak kena sasaran. Dosa dapat berarti seperti itu. Melakukan sesuatu sehingga manusia tidak menjadi seperti yang seharusnya. Misalnya, meleset itu dalam pengertian sehari-hari seperti apa? Misalnya, seseorang tidak lulus ujian, tidak lulus. Lalu kita berkata, seandainya ia belajar, pasti ia lulus. Seandainya ia belajar. Tujuannya adalah lulus. Mencapai titik sasaran yang tepat. Tetapi karena dia tidak belajar, maka sasaran itu tidak kena, ya tidak lulus.
Itulah arti kata dosa. Konkretnya bagaimana? Manusia itu misalnya dipanggil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Itu panggilannya. Maka manusia harus terus bertumbuh dari hari ke hari. Semakin mengasihi seperti Kristus mengasihi. Itu sasarannya. Manusia itu harus seperti itu, seharusnya. Tetapi karena dia, entah karena apa, melawan perintah kasih, lalu dia berdosa. Karena dia tidak bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Jadi misalnya, ia melakukan kekerasan, ia terlibat di dalam perdagangan bayi, ia terlibat di dalam tindak pidana perdagangan orang. Ini kan berlawanan dengan panggilan manusia. Itulah dosa. Dalam arti kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah hamartia itu. Itu satu. Yang dipakai di dalam doa Bapa Kami ini berbeda nanti, bukan kata hamartia. Tetapi di dalam surat kepada orang Roma, bab 3 ayat 23, dosa itu terjemahan dari kata bahasa Yunani hamartia. Kata yang kedua, surat kepada orang Roma, bab 2 ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Berdosa itu berarti melanggar. Bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani adalah parabasis. Tidak penting kita tidak belajar bahasa Yunani, tetapi bisa dicek nanti kalau perlu di dalam teks bahasa asli. Maksudnya apa ini kata melanggar itu? Intinya ya berdosa, tetapi spesifikasinya berbeda. Yang tadi tidak mencapai tujuan. Kalau melanggar parabasis, itu berarti melanggar garis. Jadi kalau ada suatu peristiwa, lalu diberi garis polisi, itu kan tidak boleh masuk ke sana. Nah, melanggar itu artinya masuk, melanggar, melewati garis yang dipasang oleh polisi itu. Itu melanggar. Nah, hukum Taurat yang dibicarakan di sini boleh diumpamakan dengan garis polisi itu. Tidak boleh dilanggar. Ketika hukum Taurat dilanggar, lalu dia melanggar garis itu. Nah, garis yang berkaitan dengan dosa itu apa? Tentu wujudnya adalah hukum Taurat dalam kasus yang dibicarakan oleh siapa ini? Oleh Rasul Paulus. Ada banyak garis yang membedakan, yang menjadi pembatas. Misalnya, garis yang membatasi antara kelakuan yang baik dan kelakuan yang buruk. Ada garisnya. Sampai batas ini, kelakuan itu baik. Melewati garis ini, kelakuan itu buruk. Atau jujur dan bohong. Itu garis. Kalau kita melewati garis ini artinya kita bohong. Kalau kita masih di belakang garis itu artinya kita jujur. Atau murah hati dan kikir, pelit. Itu ada garisnya. Tentu garisnya bukan garis yang memisahkan hitam atas putih ya.
Karena murah hati itu bisa bermacam-macam juga. Kikir itu juga bisa bermacam-macam juga. Tetapi intinya adalah ketika seorang berdosa, itu dia melanggar garis itu. Ia tidak lagi berdiri di belakang garis kejujuran, kebaikan, tetapi melangkah melewati garis batas itu. Dalam kasus ini, dalam teks ini, melanggar hukum Taurat. Ya tergantung kita mau membuat garis ini seberapa. Contoh yang sederhana, kalau kita ikut kuliah misalnya, kadang-kadang dosen itu kan memberi garis. Permintaannya adalah tepat waktu jam 7 ya jam 7. Tetapi ada dosen yang mempunyai toleransi. Kalau 5 menit masih boleh masuk kelas. Kalau 10 menit itu batas akhir. Nah, kalau dia melewati 10 menit, ya dia tidak bisa masuk kuliah. Itu batas seperti itu. Melanggar batas. Kalau tidak bisa masuk kelas, ya di luar tidak bisa ikut kuliah. Nanti diperhitungkan ketika ujian memenuhi syarat apa tidak. Itu arti yang kedua. Parabasis, kata aslinya. Kata yang ketiga, kita coba lihat surat kepada orang Efesus, bab 1, moga-moga betul ayatnya, Efesus bab 1 ayat 7. Ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dosa di sini, ini kan dosa ya kata bahasa Indonesianya. Tadi di dalam surat kepada orang Roma bab 3 ayat 23 juga dosa. Bahasa Indonesianya sama. Tetapi di dalam teks asli, teks kitab suci asli, kata yang dipakai berbeda. Dan memberikan nuansa yang berbeda juga. Yang dipakai adalah paraptoma, kata berbeda. Kata ini, kata paraptoma itu berkaitan dengan pelanggaran, dan itu artinya tergelincir. Kata dasarnya itu menyimpang. Dia tergelincir, menyimpang dari jalan yang benar. Lah bedanya apa dengan parabasis tadi, melanggar garis? Kalau melanggar itu kan niatnya ya memang saya mau melanggar garis itu karena mau melihat apa yang ada di dalam garis polisi itu. Sengaja melewati batas. Kalau pelanggaran ini, dosa ini yang disebut pada ayat 7, pengampunan dosa, itu orang tergelincir. Intensi kesengajaannya tidak sekuat seperti dalam kata dalam kata parabasis, melanggar, melewati batas. Lah salahnya di mana kalau tidak sengaja? Nah, itulah yang harus dipikirkan. Salah satunya bisa dijelaskan begini. Kalau kita berjalan, itu seringkali kita berjalan di tempat yang tidak bersih. Ada sampah, kulit pisang, ada macam-macam. Nah, saya lewat di jalan yang tidak bersih itu, dan terpeleset jatuh. Nah, saya kan tidak sengaja menginjak kulit pisang yang ada di situ. Terpeleset seperti itu. Lah salahnya di mana? Lah salahnya tidak mencari jalan yang bersih. Berbeda ya.
tidak mencari jalan yang bersih, karena itu ia terpeleset. Salahnya bukan pada kata terpeleset, tetapi tidak mempunyai pertimbangan untuk berjalan di tempat yang bersih. Kesalahannya tidak waspada. Jadi dengan demikian kita melihat yang namanya dosa, itu nuansanya sangat berbeda-beda. Nanti kesimpulannya, kalau dosa itu seperti itu, tidak bisa orang itu mengatakan saya tidak berdosa. Semua orang kena ini, terpelesetkah, melanggar garis bataskah, dan sebagainya. Semuanya ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita baca saja teksnya. Surat pertama Yohanes, bab 3, ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini di dalam bahasa aslinya disebut anomia, melanggar. Jadi ada aturan, aturannya itu dilanggar. Tahu aturannya seperti ini, tetapi dengan sengaja melanggar. Tahu bahwa mencopet itu salah, tetapi aturan itu dilanggar. Anomia, tidak taat kepada aturan. Tidak taat kepada hukum yang tertulis. Nomos itu artinya hukum, anomia itu artinya tidak sesuai kelakuannya dengan hukum. Nah, itu semua adalah kata-kata yang tidak dipakai di dalam doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami, itu kata yang lain lagi. Opeilema, tidak penting. Tetapi kata yang berbeda. Kata yang dipakai di sini seharusnya dalam pemakaian yang biasa itu diterjemahkan di dalam kata hutang. Jadi teksnya itu hutang, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi kesalahan. Itulah keterbatasan di dalam penterjemahan. Nah, kata kesalahannya apa? Tanda petik dosanya apa? Yang berkaitan dengan hutang. Kesalahannya adalah ketika orang tidak mau membayar hutang atau tidak bisa membayar hutang yang seharusnya ia bayar. Kalau saya hutang kan saya punya tugas, kewajiban untuk membayar kembali, mengembalikan. Tetapi misalnya karena saya tidak mau, memang maunya menipu, nah saya tidak mau membayar hutang itu. Tetapi alasan lain, karena keadaan saya yang sangat terbatas, saya tidak mampu membayar hutang itu. Nah, ketika kita berdoa, ampunilah kami akan hutang kami, itu jelas. Karena manusia tidak pernah mampu membayar hutangnya kepada Allah Sang Pencipta. Tidak mampu, tidak bisa. Oleh karena itu, nah ini, hutang kita kepada Allah itu perlu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Kita sendiri tidak bisa menebus, tidak bisa membayar hutang kita. Satu-satunya yang mampu membayarkan hutang bagi manusia adalah karya penebusan Kristus. Nah, sekarang yang juga tidak mudah dimengerti,
adalah ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak boleh dimengerti salah. Karena kalau dimengerti salah, itu bisa meragukan iman kita, bisa merugikan iman kita. Kalau kita memahaminya secara harafiah, hanya ayat ini, saya coba rumuskan ya maksudnya, ampunilah dosa kami yang tidak bisa kami bayar itu, dalam proporsi atau sesuai dengan kemampuan saya mengampuni orang lain. Itulah yang disampaikan pada ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Lah ini kan berbahaya kalau dimengerti dengan secara keliru. Jadi seolah-olah pengampunan Allah itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Moga-moga dipahami. Jadi Allah itu hanya mengampuni saya sejauh saya mengampuni orang lain. Kalau dimengerti secara harafiah seperti itu. Kalau saya tidak mengampuni orang lain, Allah juga tidak mengampuni saya. Nah, faham ini, kalimat ini, itulah yang saya yakini, mesti ditempatkan di dalam konteks faham kita tentang Allah yang lebih luas. Kalau hanya seperti itu, Allah itu apa bedanya dengan manusia? Kalau begini maka begitu, kalau tidak begini maka tidak begitu. Allah itu kerahimannya tanpa batas. Jadi jangan dimengerti seperti kami pun mengampuni, itu seolah-olah fahamnya transaksional. Saya bayar begini, dikasih segitu. Bayar begini, dikasih segitu. Enggak. Mengampuni adalah watak ilahi. Nanti bisa dibaca salah satu ayat misalnya, hanya misalnya banyak sekali di dalam kitab suci, kitab Daniel bab 9 ayat 9. Pada Tuhan ada kesayangan dan keampunan. Mengampuni adalah watak ilahi. Kalau mau diberi tambah dalam tanda kurung, melakukan kesalahan adalah watak manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Panggilannya adalah bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Tetapi kerapuhannya membuat manusia itu gampang melakukan kesalahan. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam kemampuan watak mengampuni, sebetulnya kita sedang mengalami yang kita sebut, sudah berulang kali kata itu kita pakai, proses divinisasi. Semakin kita berani dan mampu mengampuni, semakin watak ilahi itu merasuk di dalam batin kita. Itulah sebabnya, seperti sudah juga sering saya sampaikan, dalam nyanyian, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Nyanyiannya belum dititik di situ, masih ditambah, ajarilah kami untuk saling mengampuni. Dua kata itu tidak bisa dipisahkan. Panggilan untuk bertumbuh di dalam kasih, itu wujudnya antara lain yang paling tinggi adalah kemampuan untuk mengampuni itu. Yang terakhir,
kita mungkin bisa melanjutkan bagaimana kita bisa terbantu untuk tanda petik mengampuni. Ini renungan lebih jauh daripada yang ada di sini. Ada beberapa hal yang sering dikatakan orang. Agar kita semakin mampu mengampuni, kita belajar untuk memahami orang lain. Memahami, mendengarkan orang lain. Misalnya, kita tiba-tiba dibentak-bentak orang tanpa tahu kesalahan kita apa. Tentu saja kalau kita tidak tahu kesalahan kita apa, kita menjadi kecil hati atau bahkan marah. Dan terluka hati kita. Tetapi, ini teorinya gampang, tetapi prakteknya tidak mudah. Kalau kita berusaha memahami dan bertanya, kenapa ya orang itu kok tiba-tiba marah? Lalu kita menjawab sendiri, mungkin dia masih mempunyai luka-luka batin di dalam dirinya. Dulu suka dimarahi oleh orang tuanya misalnya. Lalu kita semakin memahami. Jadi sebetulnya membuat dia marah itu bukan saya, tetapi luka-luka batinnya yang ada di dalam batin itu. Moga-moga maksud saya jelas. Jadi semakin memahami peristiwa, apalagi kalau peristiwa itu kita anggap orang lain bersalah kepada saya, lalu kita bisa lebih mudah untuk mengampuni orang. Tetapi yang jauh lebih penting tentu saja seperti sudah saya sampaikan tadi, bukan hanya memahami tetapi panggilan kita untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Karena itulah akhir atau landasan dari semuanya. Seperti Yesus Kristus yang bahkan mengampuni orang yang membunuhnya. Seperti Stefanus yang ditampilkan persis seperti Yesus yang mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Mengasihi dengan segala risikonya. Kalau hanya dibentak-bentak, kalau hanya hal-hal seperti itu ya, ringan dibandingkan dengan risiko yang diteladankan oleh Yesus dan Stefanus di dalam kitab suci, oleh para martir di dalam gereja. Dan tentu saja, sekali lagi, mengendapkan pengalaman itu dan tidak terus mencoba mengingat-ingat pelanggaran atau kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Sampai di situ dulu, nanti yang akan datang kita teruskan, masih kalimat yang terakhir dari doa Bapa kami ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, betapa dalam dan sungguh indah rumusan doa Bapa kami. Kita telah mendengarkan episode ini, penjelasan dan ulasan tentang bagian kedua doa Bapa kami. Ampunilah kami, berikanlah kami rejeki cukupnya. Akhirnya kita sampai pada pemahaman dan penghayatan bahwa kerahiman Allah sungguh luas tanpa batas. Orang berbuat salah kepada kita, kita ampuni. Apalagi Tuhan yang senantiasa rindu untuk mengampuni dan mencintai kita. Kesalahan itu manusiawi, tapi pengampunan sungguh mewakili unsur ilahi. Mari kita terus-menerus mengalami kerahiman Bapa, agar kita juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan pengampunan dan kerahiman Bapa. Kita mohon rahmat Tuhan untuk itu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.